Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari yang spesial, hari Minggu, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus menolong kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Saudara-saudara, tema kita pola hidup orang merdeka. Pola hidup orang merdeka. Setelah Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus, sekarang berlanjut pada pola hidup orang yang sudah dimerdekakan. Bagaimana ciri atau pola hidup orang merdeka? Pertama, tentu hidup bersyukur dan bersukacita, bangga sebagai orang merdeka. Saudara bangga menjadi orang merdeka? Amin ya. Bersyukur karena kita sudah mengalami kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan. Bukan hasil usaha kita, tetapi 100% inisiatif Tuhan. Melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah mati di salib, dialah yang sudah memberikan kita kemerdekaan rohani, kemerdekaan yang kekal. Bersukacita karena kita punya status yang baru sebagai anak-anak Allah yang memiliki hak istimewa memanggilnya sebagai Aba ataupun Bapa. Bisa dibaca dalam Roma 8 ayat 15. Kedua, ciri orang yang sudah merdeka berdiri teguh dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dengan kata lain, dia mampu terus mempertahankan kemerdekaan. Berdirilah teguh. Bahasa Inggris disebut stand firm. Dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan atau dosa. Jadi mari kita berkata tidak kepada dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu memikat dan bisa menjatuhkan, bahkan merusak segala relasi. Perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Contoh-contoh perbuatan daging atau dosa disebutkan di sana. Maka mari kita berkata goodbye. Selamat tinggal kepada dosa. Jangan lagi melirik lama-lama. Ya, nanti bisa ketarik ya. Jadi Paulus dengan tegas berkata kepada orang-orang Galatia, jangan kamu bodoh. Kamu sudah dibenarkan. Kamu sudah dimerdekakan melalui salib Kristus. Jangan lagi kamu kembali kepada hukum Taurat. Berita salib bagi kita adalah berita kekuatan, hikmat, dan kemenangan. Amin. Berbeda dengan orang Yunani, orang Yahudi, bahkan orang Romawi yang menganggap salib itu kelemahan, salib itu adalah batu sandungan, salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita, salib adalah kekuatan Allah. Yang ketiga, mempergunakan kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Ini berarti kita mengisi kemerdekaan. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang sifatnya konstruktif atau membangun dengan cara saling melayani dalam kasih. Bukan bersifat destruktif atau saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan orientasi yang benar. Pada umumnya ada dua orientasi manusia di dalam hidupnya. Pertama, orientasi untuk memiliki, to have. Orientasi ini cenderung egosentris atau hidup menurut keinginan daging. Ingin mendapat sebanyak mungkin dengan berbuat sesedikit mungkin. Hubungan dengan orang lain selalu dalam kaitan, apa untungnya bagi saya? Orientasi ini diperparah dengan ilah-ilah zaman seperti materialisme, konsumerisme, individualisme, hedonisme, dan lain-lain. Maka kita perlu memperhatikan ada orientasi kedua dalam hidup, yaitu orientasi menjadi atau to be. Mereka yang memiliki orientasi ini
tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ukuran dalam membangun hubungan dengan sesama. Pertanyaan yang mendahului keputusan, tindakan, dan perkataannya adalah, apa manfaatnya bagi orang lain? Dan apakah ini menyenangkan Tuhan? Inilah orientasi yang harus kita miliki di dalam menjalani kehidupan. Ini adalah jenis orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baginya kemerdekaan adalah untuk melayani, berbuat baik bagi orang banyak. Dia akan selalu bertanya, apa arti kehadiranku bagi orang lain, bagi persekutuan, dan bukan sebaliknya, apa yang akan saya dapatkan. Ada kerinduan untuk menjadi berkat atau berbuah bagi sesama. Orientasi sudah diubahkan, bukan lagi aku, tapi Kristus. Bukan lagi hanya menerima, tapi mau memberi. Bukan lagi dilayani, tapi mau melayani. Maka orang yang bersyukur dan orang yang mengasihi sungguh-sungguh akan bersuka cita. Wajahnya pasti akan bersinar, akan berbinar. Menurut medis bahwa hati yang bersyukur dan ingin memberi, itu akan merangsang tubuh kita memproduksi hormon namanya endorfin, yang membuat kita bisa bersuka cita, bisa berbahagia. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi di hari Minggu spesial ini, kita diingatkan bagaimana memiliki pola hidup yang benar sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat terus melakukan firman-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat menjalani pola hidup yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.